Siapa di sini yang siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Firman Tuhan cerita bukan ya? Ada ceritanya tapi ada kebenarannya. Yuk kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Eri. Terima kasih Kak Pipit. Adik-adik yuk kita berdoa dulu ya sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya sinyalnya semua baik, Tuhan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik Tuhan di setiap daerah. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Eri tuh sedih banget. Kak Eri sedih banget karena banyak berita buruk. Nih ya, Kak Eri mau kasih lihat beritanya. Kalian pasti tahu beritanya juga suka ada di TV dan juga di YouTube. Nih ya, berita terkini Indonesia. Ya, nih lihat. Wah, update COVID tuh, adik-adik. Ternyata COVID-nya masih belum selesai. Meskipun pandeminya udah selesai, kita sudah bebas kan bisa keluar rumah. Tapi kan tetap harus pakai masker. Virusnya masih ada adik-adik meskipun pandeminya sudah berakhir. Nah, terus ada lagi. Wah, tuh, Omikron baru ditemukan di Indonesia. Ini hari Kamis loh, tanggal 8 Desember kemarin. Ini berita baru adik-adik. Ada lagi nih. Nah, ditemukan kasus lagi. Omikron baru. Adik-adik, ini artinya masih banyak orang yang sakit kena COVID. Wah, adik-adik Kak Eri jadi inget nih. Tahun lalu adik iparnya Kak Eri juga meninggal gara-gara COVID. Nah, terus kemarin nih yang ikut Pondok Gembira onsite di Balak Keselamatan, kalian juga pasti dengar ceritanya Kak Rahel kan? Adiknya Kak Rahel juga meninggal karena COVID. Nah, adik-adik, lihat nih. Ada berita lagi. Di DKI, di Jakarta, 1000 kasus COVID. Waduh. Semuanya menakutkan ya adik-adik. Dunia ini sangat menakutkan. Virus di mana-mana. Kita juga bisa kena virus kapan saja adik-adik. Hal ini bisa membuat kita takut dan sedih. Tapi berita buruknya bukan cuma ini adik-adik. Coba lihat nih ya. Ada gempa beberapa minggu yang lalu. Siapa yang ngerasain ada gempa di rumahnya? Aku. Ya, Kak Eri juga ngerasain nih. Meja goyang-goyang, air di gelas goyang-goyang. Aduh, Kak Eri takut banget, takut rumahnya roboh. Ternyata gempanya ada di Cianjur adik-adik. Dan lihat, kerusakannya tuh parah banget. Rumah-rumah pada hancur, sekolah juga pada hancur adik-adik. Yang biasanya bisa sekolah, gak tahu ya Kak Eri beritanya sekarang kayak gimana. Gimana mereka sekolahnya gitu. Kak Eri belum tahu berita yang lebih update lagi. Dan ternyata gempanya bukan cuma terjadi di Cianjur adik-adik. Ada juga di Garut beberapa hari yang lalu ya. Kalau kalian merasakan ada gempa beberapa hari yang lalu juga ada gempa di Garut. Aduh adik-adik. Dunia ini semakin lama semakin rusak ya. Banyak penyakit, banyak bencana alam, dan tahu nggak? Tadi Kak Eri baru ketemu sama teman-teman Kak Eri, terus katanya ada berita kayak gini. Nanti akan terjadi gempa di Jakarta, di Bandung, di Purwakarta. Aduh, itu kan tempat tinggal kita ya. Gimana ini adik-adik? Ternyata dunia ini semakin sedih, semakin rusak ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita takut, yang membuat kita sedih, putus asa, khawatir, dan no hope. No hope itu apa artinya? Gak ada pengharapan, jadi kehilangan pengharapan adik-adik. Semua berita yang tadi Kak Eri share itu bisa membuat kita semua sedih ya. Nah, tapi apakah kita sebagai orang yang sudah percaya harus ikutan sedih, harus ikutan takut, atau harus kehilangan pengharapan? Nah, sebenarnya adik-adik, di dunia ini bukan cuma di Indonesia ya, bukan cuma di Cianjur, bukan cuma di Garut, di seluruh Indonesia orang-orang semua berteriak minta tolong. Kenapa? Ya karena banyak sekali hal-hal yang bikin khawatir adik-adik.
mulai dari pandemi sejak tahun 2020 kemarin itu banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, dampaknya masih terasa sampai sekarang loh. Nah, terus nih dari berbagai daerah banyak sekali yang membutuhkan pertolongan, banyak sekali orang-orang yang bersedih adik-adik, banyak sekali orang-orang yang merasa khawatir. Karena keadaan dunia ini semakin lama semakin parah, semakin menakutkan. Nah, tapi sebenarnya ada yang lebih menakutkan daripada berita-berita yang tadi Kak Iri sampaikan. Apa ya ini? Dosa. Betul. Kalau hati yang gelap ini artinya dosa ya adik-adik. Alkitab mengatakan semua orang di dunia ini adalah orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk kamu dan Kak Iri. Kita semua adalah orang berdosa yang sudah kehilangan kemuliaan Allah adik-adik. Kalau orang berdosa apakah bisa masuk surga? Nggak bisa. Nah, kalau orang sakit bisa mengharap kesembuhan, tetapi kalau orang berdosa nggak bisa masuk surga adik-adik. Nah, jadi ini adalah berita yang paling buruk bahwa dunia ini sudah jatuh dalam dosa, termasuk orang-orangnya. Dan masalah yang paling besar adalah kita terpisah dari Allah yang seperti tadi Kak Eri bilang, orang yang berdosa nggak bisa masuk surga. Jadi gimana adik-adik? Apakah kita harus kehilangan pengharapan? Tapi Alkitab katakan supaya kita jangan kehilangan pengharapan adik-adik. Karena ada satu pengharapan yang menyelamatkan kita. Tadi juga Kak Eri waktu dengar teman-teman Kak Eri cerita tentang gempa itu, Kak Eri ada rasa takut loh sedikit. Tapi Kak Eri ingat, Tuhan, kan ada hope di dalam Tuhan. Apa ya hope? Nih, seperti judul Natal kita hari ini, ada hope, ada pengharapan. Iya, Tuhan, ada pengharapan dalam Tuhan. Tapi pengharapan yang seperti apa ya? Nah, kita akan bahas adik-adik. Di Alkitab ada satu orang yang juga punya pengharapan. Ya. Nah, siapa namanya? Simeon. Adik-adik, Kak Eri perkenalkan, Simeon ini adalah orang Israel ya. Orang Israel dan dia rajin baca Alkitab nih, rajin baca kitab suci ya. Pada waktu itu kitab sucinya dari Perjanjian Lama. Nah, sejak kecil dia rajin baca kitab suci, jadi dia tahu janji Tuhan tentang keselamatan yang akan diberikan kepada bangsa Israel. Adik-adik, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan itu berjanji akan memberikan juru selamat. Nah, orang-orang Israel itu menantikan kapan ya datangnya juru selamat, kapan ya. Nah, mereka semua kebanyakan ya mereka itu menantikan kedatangan juru selamat. Nah, akhirnya sampailah kepada Simeon. Simeon ini juga tahu tentang janji Tuhan itu dari kitab suci, ya, kitab sucinya Perjanjian Lama. Nah, sejak kecil Simeon sudah tahu janji tentang kedatangan juru selamat dan Simeon tidak pernah kehilangan pengharapannya. Simeon selalu ingat ada janji Tuhan yang akan menyelamatkan bangsa Israel, ya. Nah, sampai Simeon ini dewasa, Simeon tetap ingat sama janji Tuhan. Simeon ini adalah orang yang benar dan saleh adik-adik. Artinya apa ya benar dan saleh? Siapa yang tahu? Nah, orang yang benar dan saleh artinya dia orang yang melakukan firman Tuhan. Dia melakukan apa yang disukai oleh Tuhan. Jadi dia tahu pengharapan yang sejati itu ada pada Tuhan. Jadi dia selalu ingat tentang pengharapan, tentang janji Tuhan itu. Dan dia berharap Tuhan menepati janjinya. Tapi adik-adik, dari kecil sampai dewasa nih sekarang, janji Tuhan itu belum digenapi. Tapi Simeon tetap setia. Simeon tidak kehilangan pengharapannya adik-adik. Sampai dia tua. Nah, lihat, dia sudah tua nih sekarang Simeonnya. Meskipun dia sudah tua, dia tidak pernah kehilangan pengharapannya adik-adik akan kedatangan juru selamat. Yuk kita baca
di Lukas 2 ayat 25 dan 26. Yang sudah dapat boleh deh. Kak Eri minta tolong untuk bacakan ya. Siapa yang sudah dapat? Siapa yang mau bacain? Ada? Queen, silakan Queen. Lukas 2 ayat 25 sampai 26. Sampai 26. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Lukas 2 ayat 25 sampai 26. Terima kasih Queen. Nah, jadi Simeon ini ya, dia tidak kehilangan pengharapannya dan Roh Kudus pernah mengatakan kepada dia bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat juru selamat itu, sebelum dia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi oleh Tuhan. Wah, adik-adik, pasti kalau kita mendapatkan firman Tuhan itu pasti kita juga senang ya, karena ada pengharapan nih. Wah, aku pasti akan melihat Mesias, akan melihat juru selamat itu. Nah, adik-adik, jadi meskipun Simeon ini sudah tua, Simeon selalu pegang janji Tuhan. Simeon tidak kehilangan pengharapannya. Nah, pertanyaannya, apakah dalam kehidupan Simeon ini bisa berharap dengan lancar, atau apakah ada masalah di dalam kehidupannya atau tidak? Tidak. Kan sekarang nih, kita kan punya banyak masalah ya. Ada masalah penyakit, ada masalah bencana alam, ada masalah keluarga, ada masalah di sekolah. Nah, kalau Simeon punya masalah apa enggak ya kira-kira? Masalah nggak kira-kira? Punya ya. Masalahnya apa nih adik-adik? Lihat ya. Pada waktu zamannya Simeon, orang Israel itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Jadi tentu saja orang Israel sedang dalam keadaan yang sangat menderita adik-adik. Nah, kalau orang menderita itu biasanya dia jadi sedih, terus jadi tambah khawatir. Nah, lama-lama dia bisa kehilangan pengharapannya. Lama-lama dia jadi lupa akan janji Tuhan karena terlalu sedih, karena terlalu menderita. Nah, banyak di antara orang Israel juga yang lupa akan janji Tuhan jadinya, karena mereka sangat menderita adik-adik. Nah, jadi Simeon juga tidak mudah ya untuk mempertahankan imannya, untuk menjaga supaya dia bisa tetap percaya kepada janji Tuhan dan terus berharap sama Tuhan. Tapi firman Tuhan itu bisa dipercaya karena Tuhan kita tidak pernah mengingkari janjinya. Simeon juga percaya bahwa firman Tuhan itu pasti terjadi. Jadi meskipun keadaannya sulit, Simeon tetap percaya dan pegang janji Tuhan. Simeon tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Sama seperti keadaan kita sekarang ya adik-adik. Kita ini punya banyak masalah, punya banyak pergumulan. Nah, kalau adik-adik juga dengar orang tua kalian, mungkin mereka juga punya masalah sendiri yang adik-adik tidak mengerti gitu ya. Nah, jadi intinya semua orang itu punya masalah, punya kesesakan ya. Tadi kalau di firman Tuhan itu ada kesesakan yang kita alami. Tapi firman Tuhan mengatakan supaya kita bersabar dalam kesesakan. Kenapa harus bersabar? Karena ada pengharapan yang sejati, pengharapan yang bisa menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, hingga sampailah kepada suatu hari ya. Jadi firman Tuhan akhirnya digenapi adik-adik. Firman Tuhan tentang kedatangan juru selamat akhirnya ditepati oleh Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berbohong ya adik-adik. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepati. Nah, ini Tuhan, adik-adik bisa baca sendiri ya di Alkitab dari Lukas pasal yang pertama adik-adik sudah bisa baca peristiwanya. Nah, tapi sekarang Kak Eri mau adik-adik baca yang ayat
Lukas 2 yang ayat 10 dan 11-nya. Siapa yang mau bacakan? Queen lagi? Ya, Oh ini nih, siapa nih? Glory. Oh, Tio. Glory apa Tio? Gantian ya Queen. Oke, silahkan. Di-unmute ya. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih Tio. Nah, jadi ini ada berita besar yang datang dari Tuhan, disampaikan oleh para malaikat. Ya, malaikatnya berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di mana itu kota Daud? Di mana ya? Di Cianjur? Kota Daud di mana ya? Bethlehem. Iya betul, di Bethlehem ya adik-adik, bukan di Bandung ya. Di Bethlehem. Nah, adik-adik, jadi kedatangan juru selamat ditepati oleh Tuhan pada waktu ini, pada hari itu ya, di Bethlehem. Nah, jadi Tuhan Allah memakai Maria dan Yusuf sehingga juru selamat lahir ke dunia. Siapa nama juru selamat kita ya? Oke. Kayak terlempar adik-adik. Kayak lanjut ya. Nah, jadi janji Tuhan digenapi melalui Maria dan Yusuf. Mereka sebenarnya tinggalnya di Nazaret adik-adik, tapi mereka harus ada di Bethlehem. Karena apa ya? Karena ada pendaftaran penduduk. Nah, nanti adik-adik bisa baca ya di Alkitab ya. Nah, tapi Kak Eri mau kasih tahu bahwa janji Tuhan digenapi. Nah, akhirnya lahirlah juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus, lahirnya di Bethlehem ya, sesuai dengan yang malaikat tadi katakan. Nah, kira-kira sebulan setelah Tuhan Yesus dilahirkan, Maria dan Yusuf membawa bayi Tuhan Yesus ini ke bait Allah adik-adik. Nah, tadi Simeon itu orang yang benar dan saleh, dan dia juga rajin pergi ke bait Allah. Nah, pada hari yang sama ketika Maria dan Yusuf membawa bayi Tuhan Yesus ke bait Allah, Simeon disuruh oleh Roh Kudus untuk datang ke sana. Adik-adik, Maria dan Yusuf itu tidak kenal loh dengan Simeon. Tapi gimana ya caranya supaya Simeon bisa tahu ini bayinya adalah juru selamat, bayi ini adalah Mesias. Nah adik-adik, ternyata karena Roh Kudus yang memberitahukan Simeon, jadi Simeon bisa langsung tahu bayi yang digendong oleh Maria adalah juru selamat, adalah Mesias. Nah ketika Simeon melihat bayi itu, Simeon itu langsung bersukacita dan dia menggendong bayi itu, dia mengangkat ke atas bayinya. Wah, Simeon tahu karena Roh Kudus yang memberitahu dia. Simeon tahu bahwa bayi yang dilahirkan oleh ibu ini, yaitu Maria, adalah juru selamat. Adik-adik, benar-benar ya, Roh Kudus itu ketika Tuhan memberikan janji kepada Simeon, Simeon, kamu tidak akan meninggal sebelum kamu melihat Mesias. Nah, janji itu juga ditepati. Ternyata meskipun Simeon ini sudah tua banget, tetapi dia sempat melihat bayi Yesus ya. Adik-adik, coba kita baca ya. Di Lukas 2 ayat 28 sampai 32. Siapa yang mau bacakan? Siapa yang mau bacakan? Oke, Kak Eri bacain aja ya. Siapa? Rafael mau bacakan? Mana Rafael ya? Oh, Kak Eri yang bacakan ya.
Oh, Rafael mau bacakan? Sinyal Kak Eri. Kak Eri tutup dulu kamera ya. Oke, silakan Rafael. Iya, yang menanyakan seperti Allah katanya sekarang kami pergi ke dalam sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang dan yang menjadi ciptaan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Iya, terima kasih Rafael. Nah, di sini Simeon itu memuji Allah dan dia berkata bahwa bayi yang digendongnya ini, yang diangkatnya itu adalah juru selamat. Adik-adik, apa yang dikatakan oleh Simeon ini benar karena Roh Kudus yang memberitahu dia. Nah, kita bisa percaya karena itu Roh Kudus yang memberitahu ya. Kalau Roh Kudus yang memberitahu pasti benar karena Tuhan Allah adalah kebenaran. Nah, adik-adik, jadi di sini Simeon itu begitu bersukacita ya karena telah lahir juru selamat itu yang sudah dijanjikan. Tetapi bukan cuma untuk bangsa Israel adik-adik, tapi untuk seluruh bangsa ya, seperti yang tadi dikatakan oleh malaikat, kesukaan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dan sebelumnya juga dikatakan bahwa ini adalah kesukaan untuk seluruh bangsa. Berarti bagi kita juga ya, bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk suatu tujuan yang sangat penting ya. Bukan hanya untuk melakukan mujizat adik-adik, tetapi Tuhan Yesus punya tujuan yaitu untuk mati di kayu salib. Untuk apa ya Tuhan Yesus mati di kayu salib? Menebus kita. Iya, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Adik-adik, sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus itu mengalami banyak penderitaan. Tuhan Yesus dipukul, diludahi. Tuhan Yesus juga dicambuk ya, dari ujung kepala sampai ujung kakinya berdarah. Darahnya banyak sekali, tubuhnya hancur adik-adik, wajahnya juga hancur. Nah, Tuhan Yesus juga dimahkotai duri. Lalu Tuhan Yesus harus memikul salib sampai ke Golgota. Nah, di atas Tuhan Yesus masih menderita adik-adik. Tuhan Yesus masih harus dipaku tangan dan kakinya. Dan ketika Tuhan Yesus sudah diangkat di atas kayu salib, orang-orang itu masih mengejek dia. Karena Tuhan Yesus itu mengasihi adik-adik, mengasihi kamu dan mengasihi Kak Eri, maka Tuhan Yesus mau merelakan dirinya untuk mengalami banyak penderitaan adik-adik. Darah yang keluar dari tubuhnya itu banyak, dan darah itulah yang menghapuskan dosa-dosa kamu dan juga saya. Nah, ini adalah pengharapan yang besar buat kita adik-adik. Kalau tadi masalah yang paling bahaya di dunia ini itu sebenarnya bukan COVID adik-adik, bukan gempa adik-adik, tapi masalah yang paling bahaya adalah dosa. Kalau orang sudah berdosa, dia nggak bisa masuk surga. Tetapi hari ini Kak Eri mau memberitahu ada pengharapan yang besar buat kita, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus punya keselamatan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kalau kamu dan Kak Eri percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Dan masalah yang paling besar itu juga bisa hilang karena dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik, Tuhan Yesus di kayu salib ini bukan hanya untuk menghapus dosa kita, bukan hanya untuk menghapus dosa adik-adik yang di Jepara, bukan hanya untuk menghapus dosa Glory, Tio, dan Felin atau dosanya Kak Eri, tetapi Tuhan Yesus di kayu salib adalah untuk menanggung semua sakit penyakit kita, semua kelemahan kita, semua kesesakan kita, kesedihan kita, masalah-masalah kita, semua ditanggung oleh Tuhan Yesus di dalam tubuhnya
di kayu salib. Nah, jadi adik-adik, ini adalah pengharapan yang besar buat kita ya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan apa ini? Pengharapan, hope ya, untuk memberikan pengharapan yang pasti. Pengharapannya bukan pengharapan palsu, tetapi pengharapan yang pasti yang diberikan kepada kamu dan juga saya. Adik-adik, kalau ada COVID, kita nggak bisa loh berharap sama presiden, semoga aja ya presiden bisa berusaha supaya COVID-nya hilang. Nggak bisa kita berharap sama presiden, adik-adik. Karena presiden juga manusia biasa ya. Terus kalau ada gempa, gimana ini? Kita juga nggak bisa berharap kepada presiden. Tapi kita bisa berharap kepada Tuhan Yesus yang kuasanya lebih besar ya daripada presiden. Daripada siapapun di dunia ini, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga berjanji, Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kamu dan saya selama di dunia ini. Jadi kalaupun kita mengalami kesesakan, kesedihan, gak perlu khawatir karena ada Tuhan Yesus. Tadi Kak Pipit bertanya kepada adik-adik, apakah di sini semuanya sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Sudah. Sudah ya, puji Tuhan. Kalau adik-adik ada yang masih ragu-ragu, nah hari ini Tuhan Yesus ingin supaya kamu benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu pengharapan yang sejati. Kita nggak bisa berharap kepada orang lain adik-adik. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita masuk surga. Orang lain tidak bisa, bahkan perbuatan kita sendiri tidak bisa menghapuskan dosa kita ya. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang sejati buat kita. Nah, jadi kalau kamu dan Kak Eri percaya kepada Tuhan Yesusnya ada di mana ya? Di mana ini? Di dalam hati kita ya. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, artinya kita sudah menerima Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam hati kamu dan juga saya. Jadi kita pergi kemana saja, ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Kita tidak perlu takut akan apapun juga, karena ada Tuhan Yesus yang hebat, yang berkuasa, dan Tuhan Yesus yang mengasihi kita ya, selalu menyertai kamu dan juga Kak Eri. Nah adik-adik, kita bacain lagi ya ayat hafalan kita hari ini. Yuk kita buka mic-nya, kita bacain bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Roma 12. Kak Eri tutup kamera dulu ya supaya lancar sinyalnya. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Roma 12 ayat 12. Nah, dalam ayat ini kita diberitahu nih, kita bisa bersukacita di dalam pengharapan. Kita juga bisa bersabar dalam kesesakan, dan kita juga sebenarnya bisa menjadi orang yang terus bertekun dalam doa, karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan dan penghiburan buat setiap kita ya, untuk kita bisa melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Ayat ini kan tadi ayat perintah ya, kita pasti bisa melakukannya karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, jadi hari ini beritanya adalah tentang apa? Hope. Apa itu hope? Pengharapan. Iya nih ya. Orang ini berteriak-teriak, hope, hope, hope. Artinya ada pengharapan, ada pengharapan. Jadi kita tidak perlu takut ya. Meskipun ada berita lagi nih adik-adik, ada berita yang tadi tidak disebutin. Katanya tahun depan itu masa-masa yang kelam, katanya masa-masa yang gelap. Tahun depan 2023 katanya ya. Nah, tapi kita nggak usah takut ya adik-adik, karena di dalam Tuhan itu ada pengharapan yang besar. Kita bisa pegang janji Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kamu dan juga Kak Eri. Nah, jadi adik-adik tetap bersukacita hari ini, tetap percaya di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah pengharapan yang sejati. Nah, di hari Natal ini, di hari perayaan Natal ini, Kak Eri ingin ingetin adik-adik supaya adik-adik jangan kehilangan pengharapan ya. Tuhan Yesus adalah pengharapan yang sejati, dan Tuhan Yesus
bisa memberikan keselamatan buat setiap kita, karena Tuhan Yesus itu berkuasa. Jadi ingat selalu, di dalam Tuhan Yesus ada apa? Hope. Iya, ada pengharapan ya. Adik-adik nanti ceritain ke papa mama kalau ketika papa mama lagi pusing, aduh banyak masalah, lagi sedih. Nah, adik-adik ingetin, mama, papa, ada hope di dalam Tuhan Yesus, ada pengharapan. Jadi bersukacitalah dalam pengharapan, bertekunlah, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, oke. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik selalu ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kamu dan memberikan pengharapan sejati buat kamu. Ya, yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih karena Tuhan Yesus adalah pengharapan yang sejati buat kami Tuhan. Buat orang-orang yang masih kecil sampai kepada orang-orang yang sudah dewasa dan sudah tua. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau selalu menepati janji-Mu Tuhan. Dan janji Tuhan yang akan memberikan pengharapan dan penyertaan untuk kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan janji itu Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan di tahun 2023, kami nggak akan takut Tuhan Yesus, karena kami tahu ada Tuhan Yesus. Apapun berita-berita buruk yang nanti datang Tuhan, yang nanti kami dengar, mungkin ada berita gempa lagi atau apa Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus supaya kami tetap percaya sama Tuhan, tetap bertekun di dalam doa. Dan kami berdoa ya Tuhan Yesus, supaya Tuhan yang menjagai setiap kami, melindungi kami ya Tuhan, dan juga adik-adik dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin.